wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Masabila dari Prodi Manajemen dengan NIM E01222026. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Islam Nusantara dengan dosen pengampu Pak Rosadi SAG MSI. Langsung saja ke soal. Apa saja yang Anda ketahui tentang istilah, konsep, dan polemik Islam Nusantara? Istilah Islam Nusantara menimbulkan kehebohan tersendiri di tengah masyarakat Indonesia. Beberapa kalangan mengungkapkan pendapatnya tentang Islam Nusantara. Ada yang menganggapnya sebagai agama Islam yang berkembang di Indonesia itu sah-sah saja, dan ada pula yang berpendapat bahwa Islam Nusantara sejatinya tidak ada, mengingat Islam itu hanya satu dan tidak berlaku istilah Islam Nusantara maupun jenis Islam lainnya. Untuk Islam sendiri disebarkan di Indonesia secara damai, tanpa kekerasan dan tanpa paksaan. Ulama pendakwah Islam terutama Wali Songo tidak mudah dalam mendakwakan Islam di Indonesia. Dengan fakta bahwa mayoritas masyarakat memeluk Hindu dan Buddha, serta masih berkuasa beberapa kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara, yang mengharuskan mereka berdakwah dengan beragam cara dan tidak monoton. Beberapa metode diantaranya adalah interaksi perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan alkulturasi budaya. Unsur-unsur alkulturasi budaya inilah yang paling membekas sekaligus menentang. Seperti yang pertama, ritual ala Hindu yang telah membudaya di masyarakat Nusantara dan berpotensi disebut syirik, diperkaya dengan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya yang kedua, peringatan 7 hari wafat dan 40 hari wafat dibumbui kegiatan yasinan dan tahlilan serta doa bersama khusus untuk orang yang meninggal. Dakwah Islam para ulama inilah yang menyesuaikan kondisi dan situasi di Nusantara saat itu. Jika tidak berdamai, Islam tidak akan pernah hidup di Nusantara seperti sekarang ini. Jika saat itu Islam didakwahkan dan disebarkan dengan paksaan serta kekerasan, pendakwah Islam di Nusantara, khususnya Wali Songo, sangat paham kondisi masyarakat saat itu, sehingga mereka menyebarkan Islam dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima oleh masyarakat. Namun, dengan budaya asli masyarakat Nusantara tidak serta-merta ditolak, namun justru diterima dengan baik, dengan beberapa modifikasi, dan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pertanyaan yang kedua, coba Anda jelaskan istilah Islam Arab di Nusantara. Islam Arab sering diasosiasikan dengan beberapa sifat negatif seperti kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan terhadap perempuan, tidak menghargai tradisi dan warisan sejarah yang digambarkan dengan penghancuran Hergate dari Mekah dan Madinah, serta cenderung menolak inovasi dan pemikiran keagamaan. Pandangan ini sering didukung dengan kabar tentang perlakuan terhadap TKI atau tenaga kerja Indonesia, larangan bagi perempuan untuk menyopir, berwisata Arab di puncak, pembangunan Mekah yang mirip Las Vegas, dan tak kunjung usainya perang dan konflik di Timur Tengah. Karena itulah, seringkali kita mendengar penegasan bahwa Islam Indonesia bukanlah Islam Arab. Bahkan ada juga yang bersikap ekstrim dengan mengekspresikan ketidaksukaan terhadap simbol atau apapun yang berkaitan dengan identitas Arab yang ada di masyarakat. Dan sebaliknya, dari Islam Arab bahwa Islam Nusantara adalah antithesis dari citra Islam yang tampil
nativisasi sehingga sesuai dengan kepribadian jati diri bangsa Indonesia. Karakter yang sering disematkan kepada Islam Nusantara adalah ramah, anti kekerasan, toleransi, menghargai tradisi, dan menghargai kebangsaan. Jadi, Islam Nusantara itu adalah Islam yang lahir di Indonesia dengan beragam budaya. Dan pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat Anda, seperti apa wujud dari Islam ideal? Dalam mengarungi dunia ini, pastinya manusia sudah mempunyai visi atau wawasan yang terukur, nyata, dan dapat diwujudkan. Dengan visi ini, maka segala tindak pikir dan perbuatan adalah turunan dari visinya. Jika seseorang mendasarkan pada wawasan dunia saja, maka visinya hanya sebatas pada hal-hal yang diraih dan diukur di dunia saja yang cenderung pada materi. Dan jika seseorang hanya berdasarkan kebutuhan akhirat saja, maka ia hanya berusaha pada sisi budiah atau sisi akhirat saja, yang cenderung mengabaikan saranan kebaikan di dunianya. Dengan demikian, visi dari pribadi Muslim ideal adalah menjadi pribadi yang mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta terpelihara dari siksaan api neraka. Selanjutnya, pribadi Muslim ideal yang mengemban misi menyeru kepada kebaikan, menyeru pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Artinya di sini sosok Muslim ideal adalah Muslim yang senantiasa bersikap serasi dan seimbang antara dunia dan akhirat. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat, apa pendapat Anda dengan istilah Islam damai dunia? Saya sangat setuju dengan Islam damai untuk dunia, karena damai dalam Islam adalah aturan penting. Perang adalah pengecualian yang ditentukan kebutuhan. Fakta simpel tapi sangat simbolis. Kata damai adalah budaya Muslim, adalah salah satu asma Allah SWT bernama As-Salam. Oleh karena itu, nafas yang sakral, yang ilahi, yang menyertai istilah ini seketika diucapkan, dinyanyikan, atau disampaikan seseorang Muslim mengulang kata As-Salam seperti 10 kali, 100 kali, bahkan berkali-kali dalam setiap hari. Assalamualaikum. Seperti itu. Ini akan mengatakan betapa besar kecenderungan Muslim untuk menyambut atau mendekati orang lain, apapun identitasnya atau agamanya. Kedamaian kemudian menjadi kondisi pemikiran yang permanen dan terbuka. Islam tidak hanya ingin hubungan antar Muslim saja, tetapi juga ingin berhubungan dengan non-Muslim dengan damai, dengan adanya toleransi. Nah, jadi dengan kita mengucapkan salam saja kepada orang-orang itu sudah menunjukkan bahwa kita itu damai loh, kita itu menerima siapa saja loh yang mau bergaul dengan kita, seperti itu. Mungkin hanya itu jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah dari tutur kata saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.